pada waktu di zaman Majapahit, kalau tidak salah kita dikenal dengan negara Keta. Kertagama. Ya, yang disebut dengan Keta. Yang mana saat itu terjadi keriuhan sehingga Patih Gajah Mada itu sendiri turun langsung kepada Besuki. Dan pada masa era Bung Karno juga sempat datang ke Besuki. Dan saya pernah menyaksikan foto beliau, masih gedungnya yang mungkin tinggal satu-satunya di kota Besuki, yaitu Karesidenan Besuki yang ada di depan Polsek Besuki. Nah, dari berbagai hal ini yang ingin saya pertanyakan atau yang ingin saya gali lebih dalam sebagai rasa cinta kepada leluhur, agar kita kembali lagi di mana masa dulu kita mengalami kejayaan, yaitu sampai raja kita yang disebut dengan Kerajaan Majapahit itu mengalami kekuasaan sehingga seperempat dunia tidak tanggung-tanggung, itu adalah kekuasaan kita. Tapi kenapa saat ini kita seolah-olah menjadi burung emprit padahal kita adalah burung Garuda? Bakti yang seperti apakah yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Dimulai dari siapa dulu yang mau kondo takon, atau ibu itu dulu, silakan. Saya Cuma berbagi pengalaman. boleh. Nama dan alamat lah, biar nanti semua juga tahu. Rahayu. Nama saya Patuh Ani Wijayanti. Kebetulan saya mendapatkan orang tua yang nasionalismenya tinggi. Mantap. Saya berbahagia lah. Sekitar tahun 2008-2009 saya pernah kerja di salah satu hotel bintang 5 di luar negeri. Dan saya jumpa sama orang Arab, Pak. Saya sebutkan negaranya ya. Dia tanya nama saya, kamu kan orang Indonesia. Mayoritas your country majority is Muslim, right? Jadi semuanya biasanya Muslim loh. Kenapa kamu namanya kok udah pakai bahasa Arab gitu? Dan saya menjawab waktu itu, I'm Indonesian, I'm a Javanese, I'm not Arabic, sir. Wah, mantap. Saya bilang gitu. Kalau if I'm using Arabic, then okay, I'm lose my language. Saya kehilangan bahasa saya kalau semuanya pakai bahasa Arab. Karena memang kita punya bahasa sendiri. Saya bilang begitu. Saya ceritakan. Dia cuma kaget aja, Pak. Memang saya orangnya ya memang karena papa itu ngajarkan memang apa yang kamu tidak sukai, kamu harus bisa berbicara apa yang ya kamu kalau bilang merah, hatimu bilang merah, mulutmu ya harus bilang merah juga gitu loh. Ya, saya diajarkan seperti itu, Pak. Memang didikan keluarga saya begitu. Bagus itu ajarannya. Itu mirip tadi saya katakan, yen kepengen dongamu mandekno pangucapmu. Satu kata, satu hati. Nah, saya kayak gitu, Pak. Waktu itu saya terangkan seperti itu. Kalau kita punya bahasa Indonesia, bahasa pemersatu kita bahasa Indonesia, dan saya punya bahasa lain juga, bahasa daerah saya hafal 2 bahasa. Fasih 2 bahasa, saya bilang fasih kan bahasa Arab, saya bilang gitu. Mirip lah, ada sebagian yang mirip memang, saya bilang gitu, Pak. Saya ya bersyukur juga memang kuat saya di bahasa memang tinggi. Terima kasih saya. Bu Patuh. Nah, ada lagi yang disampaikan cukup? Ya itu, Pak. Biasanya Miknya. Biasanya yang ditanyakan, kamu orang Indonesia, apa yang jadi faktornya kamu kesini, terus bahasa sana gimana, kayak gitu. Terima kasih Bu Patuh. Nah, ada lagi yang mau menyampaikan sesuatu sebelah kanan. Mohon maaf, miknya.
yang disampaikan Bu Patuh tadi ya seperti yang saya katakan tadi. Jadi yen kepengin dongamu mandi, mandekno pangucapmu. Satu kata hati, kata bibir dan perbuatan itu satu. Monggo silakan. Rahayu Romo. Rahayu. Perkenalkan, nama saya Tatkala Sanggera Bakti. Wah, mantap ini nama Indonesia ini. Oh, waduh. Biasa dipanggil Angga atau Tatkala kalau di sini. Ini saya sebenarnya banyak pertanyaan, cuman saya ngambil garis besarnya saja, Romo. Jadi bagaimana untuk membangkitkan gairah muda ini kembali lagi ke budaya Nusantara yang sekarang itu banyak sudah terblinger dengan ajaran atau budaya-budaya asing, terutama budaya Arab itu tadi. Cuman saya tidak mengintimidasi salah satu suku di sini. Jadi biar kita kan orang Jawa, orang luas, jadi itu tidak patun untuk kita kayak gitu. Jadi intinya bagaimana sih untuk membangkitkan rasa diri kepada anak muda kembali itu untuk mengembalikan kesejati dirian dia. Diri kita. Betul gitu. Gitu aja. Terima kasih. Angga, Rahayu Romo. Rahayu, geser yang sebelah kanan coba. Rahayu Romo Sutrimo, Rahayu Romo Sudiono, dan Rahayu para teman-teman Rumah Tunggal Jati. Begini Romo, pertanyaan saya sesuai dengan tema malam hari ini, berbakti kepada leluhur. Sebelum acara ini dimulai tadi, Romo Sudiono sudah bersama-sama menjembatani, menyambungkan kita kepada leluhur-leluhur kita tadi. Bahasa kami kalau ada yang kurang berkenan salah mohon nanti diluruskan. Tadi disampaikan oleh Romo Sudiono bahwa dengan doa-doa yang sudah dipanjatkan untuk kembali mensucikan leluhur-leluhur kita. Dan pertanyaan saya, dengan doa-doa yang sudah dipanjatkan, sudah dijembatani oleh Romo Sudiono, saya pribadi dan mungkin ada hati kecil dari teman-teman Rumah Tunggal Jati berharap itu semua tadi mengalir pada kita dengan doa-doa yang dipanjatkan tadi, karena leluhur itu bagi kami adalah kepanjangan Tuhan. Kita mensucikan leluhur, kita berusaha untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Jadi kami pribadi masih agak sedikit ada rasa bingung, mungkin karena kurang paham, karena saya masih juga belajar. Mohon pencerahan dan mohon diluruskan itu Romo. Terima kasih. Rahayu Romo. Rahayu. Kita batasi 3 dulu, nanti biar ada session lagi. Kalau Bu Patuh tadi bukan bertanya tapi menceritakan, dan kebetulan apa yang esensi yang disampaikan mirip yang kita sampaikan. Jadi bagaimana kita harus kata hati, kata di bibir dan perbuatan itu adalah satu. Jadi kita tidak, kalau dalam bahasa Jawa ini kita tidak boleh mangkro. Mangkro itu tidak punya pendirian. Ini mangkro. Kalau dari Pak Angga tadi, bagaimana kita memotivasi, bagaimana caranya supaya generasi muda ini memiliki semangat, semangat untuk melestarikan budaya leluhur. Tadi sudah saya sampaikan salah satunya, kalau kita punya anak kecil, entah itu anak kita, entah itu cucu kita, upayakan kita beri nama dengan nama-nama bahasa kita. Orang Jawa bilang apa? Jejuluk kinaryo suwuk. Ini oleh orang-orang sales Dayo ini dikatakan apa? Misalnya dengan bahasa mereka yang intinya apa? Nama itu adalah doa. Padahal ini sebenarnya kan ajaran leluhur kita. Jejuluk kinaryo suwuk. Jejuluk itu nama.
julukan, nama, panggilan, tenger. Ya. Terus suwu. Suwu itu suwu ini bukan sekedar doa loh malahan. Suwu itu tingkatannya di atas doa. Sehingga pada zaman dulu terutama Mbah Putri yang sepuh tadi pasti tahu itu. Oh anaknya adem panas kono njaluk disuwukne mbae gitu. Nah, jadi suwu itu di atas doa kekuatannya. Jadi jejuluk kinaryo suwu. Jadi kalau kita memberi nama pada anak kita, cucu kita, jadikanlah jejuluk kinaryo suwu. Jadi nama merupakan doa. Jangan asal-asalan kita memberi nama yang kita tidak tahu artinya. Ini untuk anak-anak kecil. Nah, bagaimana kalau anak-anak kita sudah remaja? Ya paling tidak kita sebagai orang tua memberi contoh. Memberi contoh bagaimana kita berbakti pada leluhur. Salah satunya adalah kalau kita masih punya orang tua, jangan sekali-sekali kita bicara keras dan kasar pada orang tua kita. Karena wong tua kuwi Gusti sing katon. Tuhan yang nyata. Saya banyak mendengar, ini mohon maaf, banyak anak-anak yang kadang-kala bicara kasar dan keras pada orang tuanya. Tetapi kadang-kala, mohon maaf, yang salah pun juga kita. Kalau mohon maaf seperti anak-anak yang masih kecil tadi. Lah kalau kita orang tua terbiasa dengan bahasa kasar dan keras, jangan salahkan anak kalau dia juga ikut berbicara dengan bahasa keras dan kasar. Seringkali kan kita jadi orang tua itu kan golek menangi dewi. Kita tidak mau anak kita berbicara keras dan kasar, tapi kita bicara keras dan kasar pada anak-anak kita, pada orang tua kita. Padahal seluruh alam semesta ini tidak bisa mengelak hukum alam. Jangankan kita, cuman manusia biasa. Ada seorang tokoh besar dari ajaran Dayo, karena dia masa hidupnya banyak membunuh orang, dia matinya juga dibunuh. Karena dia pernah memerintahkan sahabatnya untuk memenggal kepala musuhnya dan diarak. Akhirnya cucunya pun juga kepalanya dipenggal dan diarak. Seluruh alam semesta tidak bisa mengelak hukum alam. Siapa menanam akan menuai. Jadi kalau kita tidak ingin mendengar kata-kata kasar dan keras, ya kita pun jangan berbicara kasar dan keras. Sederhana saja. Gak usah ngomong dalil. Bisa dimengerti tak? Nah, nek ngomong dalil kok saya pakai dalil terus bosone raruh malah bingung malah pusing. Apalagi konteks saat ini dengan zaman milenial, 4G, 5G. Tadi saya katakan teknologi ini berdasarkan sesuatu yang high logis. Tidak pernah ada teknologi kok bicaranya halu, itu tidak ada. Sementara ajaran leluhur kita, ajaran Nusantara, ajaran Jawa, ini selalu high logis. Orang Jawa bilang tinuming nalar. Sehingga dengan berkembangnya teknologi ini adalah kesempatan emas. Ajaran leluhur kita bangkit. Karena itu kita harus banyak belajar dengan pemikiran-pemikiran yang high logis, Pak Angga. Jangan biasakan diri kita berpikir dengan sesuatu yang halusinasi. Apalagi delusi. Bolehlah kita berimajinasi, tapi berimajinasilah yang positif. Karena dengan imajinasi itu bisa kita wujudkan. Tapi kalau sudah halusinasi kan sulit untuk diwujudkan. Apalagi delusi. Banyak orang-orang yang mabuk ajaran Dayo itu berkarakter halusinasi rata-rata. Tidak sesuatu yang high logis, tidak sesuatu yang realistis. Itu kuncinya. Sehingga salah satu program kegiatan kami sebagai lembaga pengkajian, pelestarian, dan pengembangan budaya Nusantara, kita ingin memberikan injection psikologi, pencerahan. Kenapa? Karena bangsa ini sedang mengalami penjajahan psikologi. Sehingga garapan kita adalah injection psikologi. Kita ingin mengembalikan
konsep dasar leluhur kita yang haiklogis. Jangan ajari anak kita sesuatu yang halu. Contoh, ini masa muda saya sempat ngalami, masa kecil saya. Surup atau apa, orang Jawa bilang sondiokolo, surup. Anak-anak ditakut-takuti. Jangan keluar rumah, nanti ada hantunya. Ono demite, gak boleh keluar rumah pas surup. Nah, jangan kita takuti, jangan kita didik anak kita dengan sesuatu yang berhalusinasi. Tetapi memang leluhur kita tuh bener, surup itu kita tidak boleh keluyuran di luar. Kenapa? Karena mongso sondiokolo itu ada pergeseran, percampuran energi. Antara energi maskulin, keras, dengan energi feminin. Ini real, ini ilmiah gitu loh. Ya. Terus umpamanya ada misalnya tidak boleh mandi malam. Karena di situ akan ada percampuran energi panas dan dingin. Akhirnya orang mudah sakit. Minimal masuk angin. Kadangkala malah terjadi kekeroposan tulang. Osteoporosis. Nah, bagaimana leluhur kita kan ngajari kita tirakat kungkum. Kungkum dengan mandi beda loh ya. Karena kalau mandi kan ya mandi seperti itu ya. Kalau kungkum itu kan di situ ada integrasi. Jadi apa? Napa Pak Guru? Istilahnya penyesuaian. Karena kungkum tidak mungkin cuma 5 menit, 10 menit kan tidak mungkin. Itu jenis duduk kungkum nek kalau 5 menit. Dari situ kan ada integrasi energi. Nih. Itu untuk Pak Angga. Nah, jadi mudah-mudahan ayo kita belajar bareng, kita pelajari ajaran leluhur kita. Mohon maaf, ini untuk gambaran. Saya siaran di radio dan televisi itu mulai tahun 97 akhir. Waktu itu di radio. Radio TT 77. Setelah itu mulai bergeser tahun 99 itu saya mulai di televisi. Termasuk saya pernah di JTV itu 2 tahun waktu itu. Nah, ketika kita belajar ya tentang ajaran Jawa, ya, saya waktu itu siaran tuh hampir setiap hari siaran, karena berganti-ganti studio. Dan setiap saya berbicara di radio dan televisi itu tidak pernah ada tema yang sama. Coba dibayangkan, mulai dari 97 saya siaran setiap hari. Saya terakhir siaran rutin itu 2010, berarti 97 ke 2010, 13 tahun, kali 13 tahun, terus 1 tahun isi 355 hari, gitu. 355 hari kali 13 tahun. Tidak pernah saya bicara dengan tema yang sama. Berarti apa? Ajaran Jawa itu luar biasa. Ini yang diketahui Sutrimo, belum yang diketahui Pak Angga, Romo Fajar, Romo Sudiono, sangat luar biasa. Belajar ajaran Jawa itu enggak ada habisnya. Dan saya merasa sampai detik ini saya juga masih belajar. Saya belum pinter. Ini bisa dibayangkan ya, keilmuan Jawa itu luar biasa. Kenapa? Karena kitabnya serat teles, alam semesta. Kalau kitab garing kan jelas cuman sebuku itu. Dan menjadi kaku. Tapi kalau serat teles kan tidak kaku. Fleksibel. Tetapi serat teles itu adalah sesuatu yang nyata, real. Bukan halusinasi. Bukan delusi gitu. Nah, terus untuk ke Pak Dadang, bagaimana tentang doa-doa tadi yang disampaikan Romo Sudiono? Wah, ini kalau menurut saya, ini jempol 4 saya naik semua. Kenapa? Ini adalah bentuk penghormatan saya. Kenapa?
Karena tadi saya dengarkan Romo Sudiono berdoa dengan bahasa Madura. Karena Romo Sudiono orang Madura. Nampaknya Romo Sudiono ini udah sering mendengarkan channel Rakat Prasojo TV itu udah lama ini, udah paham. Jadi, ataukah memang ini kehendak alam loh? Walaupun baru ketemu 2 kali ini pemikirannya sama. Alam yang menyatukan kita. Kalau bahasa saya gini, alam itu sudah memberikan gambaran. Nek sing jenenge wedhus ini kumpulannya wedhus. Jenengane wedhus. Jadi ngomongin terus. Ayam kumpulannya mesti ayam. Tidak mungkin kambing akan ketemu serigala. Ya sekali waktu ketemu serigala itu apes gitu loh. Nah, dimakan. Nah. Karena konsepnya Romo Sudiono mirip dengan konsep saya. Berdoalah dengan bahasa ibu Anda. Karena Romo Sudiono orang Madura, berdoalah pakai bahasa Madura. Tadi bagus doanya. Walaupun saya ini nggak bisa bahasa Madura. Tapi saya ngerti dikit-dikit. Karena memang bahasa Madura tadi kan memang mirip-mirip dengan bahasa Jawa. Apa yang disampaikan doanya Romo Sudiono udah bagus. Dengan bahasa Madura, dengan huruf Jawa. Karena huruf Madura sama dengan huruf Jawa. Terus tadi ada menyebutkan namanya putih soko bopo, abang soko biang. Ini kan tadi Romo Sudiono mengatakan biung. Sebenarnya putih soko bopo, abang soko biang. Biang itu sama dengan biung. Ya. Ini kan gambaran Tuhan yang nyata. Lu kita semua itu kan kalau semua kita, mohon maaf, seluruh makhluk hidup ini berasal dari Linggayoni. Dalam konsep Jawa, alam semesta ini bukan diciptakan, tapi tercipta. Dalam konsep Jawa. Apa buktinya? Yeah. Ini di depan rumahnya Romo Sudiono kan masih ada tanah kosong ini. Coba digali, nggak usah dalam-dalam, ya. Kira-kira 1 meter saja. Yeah. Nanti musim hujan, ya, ada airnya, lama-lama ada kehidupan di situ. Ini konsep Jawa, alam semesta itu tercipta oleh proses alam, bukan diciptakan. Tetapi kalau konsep ajaran Dayo, mereka mengatakan, apapun yang ada di dunia ini pasti ada yang menciptakan. Yang menciptakan siapa? Tuhan. Dengan menyebut nama Tuhannya masing-masing. Terus kita renungkan, berarti Tuhan itu ada. Iya, Tuhan itu ada. Siapa yang menciptakan Tuhan? Nah, akhirnya kan konsep Jawa ta nggih Romo nggih. Ana dhewe tercipta. Tapi kan ajaran Dayo memang gitu, ajaran Dayo. Apapun yang ada di dunia itu pasti ada yang menciptakan. Ngeten nggih? Siapa yang menciptakan? Tuhan katanya. Berarti Tuhan itu ada. Dengan konsep apapun yang ada di dunia ini ada yang menciptakan. Kalau Tuhan ada, siapa yang menciptakan Tuhan? Tadi doanya Romo Sudiono udah bagus. Lanjutkan. Bagi jenengan-jenengan yang orang Madura. Kalau bahasa yang paling enak tuh memang doa kita paling enak tuh dengan bahasa ibu kita. Yang kita mengerti. Cuman sekarang kuncinya bagaimana waktu kita berdoa tadi dengan bahasa ibu tadi mampu memunculkan vibrasi. Energi. Energi dalam tubuh kita mikrokosmos ini mampu bersinergi dengan makrokosmos sehingga akhirnya memunculkan resonansi. Nih, Pak Guru pernah mempelajari itu ilmu resonansi. Nah, ilmiah sekali. Ya. Bagus, lanjutkan. Saya walaupun tidak ngerti tidak apa-apa. Kalau saya berdoa juga pakai bahasa Jawa karena saya orang Jawa. Ya. Oke. Tapi prinsipnya hampir sama kok Pak Dadang tadi. Nah sekarang ada lagi mau ditanyakan, silakan. Ya. Mas David silakan. Rahayu. Rahayu. Kula nuwun mohon pamit monggo, mau bertanya. Tentunya kita sebagai generasi muda masih jauh dan masih banyak hal
yang perlu kita gali dan kita ketahui tentang leluhur kita. Sesuai dengan yang Romo sampaikan tadi, bahwasanya untuk khususnya yaitu Kadipaten Besuki. Nah, yang mana bahasa Kadipaten itu lebih tinggi daripada sebuah kabupaten, yang bisa diartikan kalau nggak salah secara umumnya karesidenan. Nah, kita tinggal di Besuki yang dulunya besar sehingga sekarang menjadi sangat kecil, dengan kekhawatiran-kekhawatiran yang dulunya mungkin oleh bangsa Belanda akan kemampuan masyarakatnya, kemampuan para tokohnya. Pada waktu di zaman Majapahit, kalau tidak salah kita dikenal dengan negara Keta, Kertagama. Yang disebut dengan Keta, yang mana saat itu terjadi keriuhan sehingga Patih Gajah Mada itu sendiri turun langsung kepada Besuki. Dan pada masa era Bung Karno juga sempat datang ke Besuki. Dan saya pernah menyaksikan foto beliau, masih gedungnya yang mungkin tinggal satu-satunya di kota Besuki, yaitu Karesidenan Besuki yang ada di depan Polsek Besuki. Nah, dari berbagai hal ini yang ingin saya pertanyakan atau yang ingin saya gali lebih dalam sebagai rasa cinta kepada leluhur, agar kita kembali lagi di mana masa dulu kita mengalami kejayaan, yaitu sampai raja kita yang disebut dengan Kerajaan Majapahit itu mengalami kekuasaan sehingga seperempat dunia tidak tanggung-tanggung, itu adalah kekuasaan kita. Tapi kenapa saat ini kita seolah-olah menjadi burung emprit padahal kita adalah burung Garuda? Bakti yang seperti apakah yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Seperti itu Romo. Dan mungkin Romo mengetahui apa hal-hal tentang Besuki sesuai dengan pengalaman Romo yang tentunya lebih sepuh dari saya. Mohon juga wedarannya kepada kami di sini agar lebih mencintai daerah kami. Karena bagi kami dimanapun kita bertempat, kita harus mengetahui sejarah asal mula daerah yang kita tempati. Karena tanpa kita mengetahui sejarah keberadaan yang kita tempati, tentunya kita akan lebih mudah dijajah oleh bangsa asing atau dirusak. Seperti itu. Mungkin itu saja Romo. Terima kasih Mas David. Ada lagi mau disampaikan, silakan. Oh, siapa lagi? Angga itu. Monggo. Angga. Iya, Pak Antara sih. Cong, Didi. Ini tanya. Rayu. Rayu. Kulunun. Saya Muhammad Azizi. Nama saya saja sudah terkontaminasi oleh budaya luar. Sebenarnya saya mau tanya, siapakah leluhur saya sebenarnya? Karena saya pribadi, saya juga mondok di salah satu pondok besar. Saya juga dari mondok, saya tidak pernah berdoa menggunakan bahasa luar. Yang saya tahu, karena saya kalau menggunakan bahasa luar pasti saya tidak menyentuh, karena tidak paham, tidak ngerti. Jadi untuk bakti saya kepada leluhur saya, yang saya tidak tahu kepada leluhur saya, bagaimana saya supaya bisa mengenal leluhur saya, dan bagaimana bakti saya kepada leluhur. Terima kasih Rahayu. Terima kasih Mas Fauzi. Aziz. Ada lagi silakan, biar 3 orang. Seperti tadi 3 orang. Sebelah sana. Nah ini, nun sewu. Ngapunten, tolong Mas Dadan. Salam Rahayu. Rahayu. Bagaimana caranya kita berbakti kepada leluhur agar terhindar dari pembodohan? Mohon
terhindar dari pembodohan. Oh, pembodohan. Mohon penjelasannya, Romo. Terima kasih. Rahayu. Rahayu. Pak siapa nih? Supandi. Supandi. Nggih. Silakan, ada lagi? Atau cukup 3 dulu? Nggih. Dari Mas David. Ini nanti barangkali yang sepuh-sepuh, entah itu Romo Sudiono, Romo Fajar, atau mohon maaf, ibu-ibu yang sepuh itu barangkali bisa menjawab tentang besuki, silakan. Kan saya bukan orang besuki, ya, barangkali orang besuki lebih tahu tentang besuki. Ya. Ini saya jawab sepengetahuan saya. Ya. Jadi pada masa dahulu, ya, sistem pemerintahan leluhur kita, ketika kita bicara tentang Majapahit, ya, Majapahit ini memiliki konsep, ya, Nagri Tanggi Sami Tumiung. Bukan ditiungke. Ini kalau bahasa Maduranya tumiung. Tumiung itu mangklung. Bukan ditiungke. Kalau ditiungke kan dipaksa. Ya. Jadi Majapahit ini memiliki konsep ekspansi tanpa invasi. Kenapa? Karena Majapahit menunjukkan bagaimana tentang budi pekertinya, tentang teknologinya, tentang keunggulan-keunggulannya. Bahkan dalam catatan sejarah, Maryam Majapahit Cetbank memiliki kekuatan 5 kali daripada Maryam dari kerajaan Inggris. Jadi waktu itu Majapahit menguasai sepertiga dunia dengan konsep ekspansi tanpa invasi. Nagri Tanggi Sami Tumiung. Nah, pada masa itu kata besuki sudah sempat disebut di dalam Serat Negara Kertagama. Karena besuki terus Madagari Pura ini ada disebut. Nah, dalam perjalanannya ini pada masa-masa berikutnya ini kan besuki itu menjadi kadipaten. Adipati ini kalau gambaran sekarang, adipati ini barangkali mirip dengan gubernur, barangkali mirip dengan Bakorwil, ya. Dalam perkembangannya kan menjadi Bakorwil, ya. Atau karesidenan. Karena kalau karesidenan ini sudah bahasa Belanda, residen itu. Tapi kalau yang benar bahasa Jawa ya kadipaten, adipati. Adipati ini membawa beberapa bupati. Nah, kalau kita ingin membangkitkan semangat, nggak ada salahnya kata besuki ini kembali dibesarkan. Sekarang ada gerakan dari saudara kita Banyuwangi yang kemarin kalau nggak salah dimotori oleh mantan Bupati Banyuwangi yang sekarang menjadi Menteri Aparatur Negara, Pak Answar Anas. Kata Banyuwangi akan coba diperjuangkan menjadi Kadipaten Blambangan. Di sini juga bisa. Situbondo menjadi besuki. Tetapi tentunya ini kan harus ada usulan dan didukung oleh banyak pihak. Nah, ini namanya perjuangan. Kalau kita sudah susah ya nggak usah berjuang. Terus sebagai anak muda coba gali terus apa saja nilai-nilai heroik dari besuki. Sekali waktu coba diadakan semacam roadshow napak tilas besuki. Wong napak tilas leluhurnya bangsa Arab aja mau, mosok napak tilas leluhurnya sendiri nggak mau. Coba diadakan roadshow napak tilas berbagai punden-punden yang ada di besuki. Di situ nanti mudah-mudahan di antara kita akan mendapatkan petunjuk tentang besuki.
tetapi juga hindari tentang sesuatu yang bersifat delusi. Karena banyak sekali saya melihat banyak teman-teman yang suka ke petilasan, ke punde ini kadang-kadang dia terperangkap delusi. Dia bercerita, wah di sini ada macan putihnya. Ini kan delusi. Oh punden sini ada ular besar, delusi. Kita jangan mudah terperangkap delusi. Kita mencoba ke punden tadi, nyekar, setelah itu semadi di situ. Usahakan kita mampu berkomunikasi dengan sukmanya leluhur. Karena dalam konsep ajaran leluhur kita, konsep leluhur kita itu apa ajaran leluhur kita? Konsep leluhur kita adalah urip iku langgeng. Hidup itu kekal. Jadi sukma atau hidupnya leluhur kita ini langgeng. Yang tidak langgeng adalah raganya. Kita harus berusaha belajar, kita harus mengolah supaya hidup kita atau daya hidup kita atau sukma kita ini mampu berkomunikasi dengan sukma leluhur. Kalau memang benar-benar ini sukma leluhur dan kita tidak delusi, sebagai contoh nanti ada kita bersama-sama melakukan ritual itu 10 orang. Pasti paling tidak 6 orang ini mendapatkan gambaran yang serupa. Ini berarti benar-benar petunjuk. Nah seringkali kan karena kita terperangkap delusi, ini kan kadang-kadang ceritanya, gambarannya berbeda-beda. Dan ini memang harus belajar. Ini kembali ke tadi, bagaimana kita belajar ambekan tadi. Karena kunci bernapas itu sangat penting. Kunci bahagia di nafas. Kunci kita bagaimana mampu berkomunikasi dengan leluhur, bagaimana kita mampu berkomunikasi dengan Sang Maha Hidup, ya, atau Tuhan. Ini juga kuncinya di nafas. Bagaimana kita ngendeng pucuking grono, bukan mandeng pucuking grono. Kalau mandeng itu berarti menggunakan mata. Kalau kita mandeng pucuking grono, kero. Apa kero bahasa Maduranya apa Romo? Kero. Juling. Jadi kalau kita semedi, ini bukan mandeng pucuking grono. Kalau kita mandeng pucuking grono, kita memandang ujung hidung ini, kita juling. Kero. Semedi yang benar adalah ngendeng pucuking grono. Tahu yang dimaksud dengan ngendeng? Ngendeng itu fokus. Makanya mohon maaf, ada suara jangkrik. Anda mencari. Anda mencari pakai mata atau pakai, ya bukan telinga saja. Pakai kaki. Ya. Ngendeng tadi adalah kerjasamanya ya telinga, ya rasa, itu ngendeng, fokus. Begitu juga dengan kalau mencarinya ya pakai kaki Romo. Nggak mungkin oh ngendeng kayak di sana. Nggak kita datang ke sana ya nggak mungkin jangkriknya datang ke kita toh. Bener juga itu harus pakai kaki. Nih. Ngendeng fokus. Bukan mandeng. Ngendeng pucuking grono. Pucuking grono ini bukan ini. Tetapi ini. Berarti apa? Nafas kita. Karena selama ini kita akui itu tidak. Kita itu ambekan wejane ora iso. Bernapas pun tidak bisa. Wong keluar masuknya udara itu tanpa di luar kontrol kita kok. Apa mungkin kita ini bangun tidur langsung kita harus pencet tombol, "Hei nafas, keluar masuk udara," kan enggak toh? Kita akui itu tidak. Kita selama ini bernapas pun tanpa kontrol kita. Lah bagaimana kita ngendeng? Ini untuk fokus. Ya. Jika ngendeng, fokus tentang nafas kita. Dalam ajaran Samayadi itu ada ajaran namanya Patanjali.
Pantanjali itu kan bahasa Jawa dari kata papat anjal. 4 anjal. Jadi ini pakai pernapasan dada, bukan pernapasan perut. Karena kalau pernapasan perut, lah ini ahlinya Romo Sudiono nih yang pernah jadi pendekar. Karena kalau pakai pernapasan perut yang muncul adalah energi, ilmu tenaga dalam. Tapi kalau semedi yang dipakai adalah pernapasan dada, bukan pernapasan perut. Coba nanti dilatih ke punden-punden dengan cara itu. Nanti akan dapat petunjuk. Terus digali. Digali secara spiritual dan digali secara material. Dalam artian apa? Punden-punden tadi diteliti, difoto, ya, terus akhirnya nanti akan ketemu petunjuk-petunjuk. Dirubah pun nanti akan kelihatan. Karena memang selama ini di mana-mana ada gerakan Arabisasi punden dan pesarean. Ini memang cara penjajah untuk mengkaburkan sejarah leluhur kita. Ini harus kita garap, jangan sampai sejarah kita dikaburkan. Ini Mas David, terus Mas Aziz, ya. Azizi, ya. Udah bagus doanya dengan bahasa ibu tadi disampaikan, ya. Jadi yang ditanyakan Mas Aziz tadi doanya udah bahasa ibu, udah benar. Terus apa lagi Mas Azizi? Untuk mengetahui leluhur kita, nggih. Bagaimana cara kita ingin mengetahui leluhur kita? Kita adakan penelusuran secara material dulu. Dalam artian apa? Kita kan punya orang tua. Tanya ke orang tua kita dulu. Simbah namanya siapa, Mbah Buyut namanya siapa, Mbah Cangga siapa namanya, Mbah Udek-udek, Mbah Gantung Siwur, kita tanya dulu ke orang tua kita. Secara material kan bapak ibu kalau masih ada. Nah, setelah itu juga kita adakan penelusuran secara spiritual. Karena yang jelas, leluhur kita tidak mungkin akan negakni awake dhewe. Sehingga nanti kalau kita mencari penelusuran tadi pasti ada petunjuk. Ya caranya memang dengan semedi tadi. Kita berupaya memunculkan sukmo sejati kita atau daya hidup kita, daya hidupnya Azizi, supaya mampu berkomunikasi dengan daya hidupnya leluhurnya, pasti akan dapat petunjuk. Akan dicoba dulu, nggih. Orang tua masih ada. Coba tanya ke ibu, minimal dapat sejarah dari versi ibu dulu. Orang tua ibu siapa, mbahnya siapa, Mbah Buyut, Mbah Udek-udek, Mbah Gantung Siwur, Mbah Wareng, terus ditanya. Ya. Setelah itu juga adakan penelusuran secara spiritual dengan semedi tadi. Pelajari semedi, karena semedi itu asli ajaran leluhur kita, bukan meditasi. Karena semedi dan meditasi itu berbeda. Kalau semedi ini belajar bagaimana kita suwung. Dan suwung itu berbeda dengan kosong. Tapi kalau meditasi ini dari bahasa Belanda meditate concentrate. Kalau semedi ini suwung. Daya nalar dan daya rasa itu diistirahatkan. Tapi kalau meditasi ini masih memakai daya nalar. Sehingga meditasi cenderung memakai titik fokus. Entah itu titik fokusnya itu cermin, titik fokusnya itu ada titik fokusnya itu meditasi. Kalau semedi ini malah ketika kita kita titik fokus itu kan masih pakai daya nalar. Nah ini malah daya nalar diistirahatkan. Bagaimana kita bisa mengistirahatkan daya nalar dan daya rasa? Tentunya mohon maaf kita harus tahu inputnya. Kita harus tahu outputnya. Outputnya daya nalar apa? Gagasan, pemikiran, ide. Outputnya. Outputnya daya rasa apa? Susah, bunga, seneng, mangkel. Ini outputnya daya rasa. Apa inputnya? Inputnya daya rasa dan daya nalar adalah sari-sari makanan. Sehingga anak-anak kita yang mohon maaf daya nalarnya lemah,
alias bodoh, mesti sari-sari makanannya ada yang kurang. Nah, kalau daya hidup kita, apa makanannya? Adalah sari-sari kehidupan. Sehingga ketika bayi baru lahir, belum mengonsumsi banyak sari-sari makanan, dia daya hidupnya tinggi. Apa buktinya? Banyak kasus ini, terutama di desa banyak. Ada bayi tidur di dalam kamar, di dalam rumah, di luar ada orang jahat, dia tahu, dia nangis. Contoh yang kemarin baru saja itu Vanessa Angel, artis yang kecelakaan di jalan tol. Vanessa Angel meninggal, suaminya meninggal. Anaknya yang masih kecil selamat. Ya, karena ada daya hidupnya di situ. Pembantunya gendong anak tadi. Ya. Daya hidup. Ya. Kita harus mampu memunculkan daya hidup kita. Daya hidup itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Jawanya sukma sejati. Kalau bahasa Maduranya apa? Saya harus sedikit belajar bahasa Madura nih saya. Kalau Tuhan itu Sang Maha Hidup atau sukma kawakas. Maksudnya sukma kawakas itu adalah sukma sing kawitan lan pekasan, atau sukma yang tanpa kawitan tanpa pekasan. Kawakas itu dari kata kawitan lan pekasan. Yang kawitan, yang tiada awal dan tiada akhir. Karena tercipta tadi. Ini untuk Mas Azizi. Terus Mas Supandi. Bagaimana kita berbakti pada leluhur supaya kita terhindar dari pembodohan dan kebodohan. Kalau pembodohan itu unsur luar, yang membodohkan kita unsur luar. Dan inilah bangsa kita sedang mengalami pembodohan dari luar. Kenapa? Kalau bangsa ini bodoh, adanya pembodohan, kita menjadikan mabuk dogma. Apa yang terjadi? Sumber daya alam kita diambil oleh orang lain, oleh bangsa lain. Dan kita menjadi budak bangsa lain yang setiap saat kita harus ngasih upeti. Dan sales-sales ajaran daya itu dapat duit kok dari sana. Supaya apa? Bangsa ini tetap bodoh. Kita harus siap ngasih upeti. 1 tahun itu upeti kita ke bangsa yang dipuja-puja bangsa kita ini triliunan loh. Barangkali lebih dari 1000 triliun loh. Wah, 1000 triliun itu belikan dawet besuki kelelep. Ini pembodohan, kita harus sadar itu. Karena itu kita belajar di sini. Supaya kita tidak mengalami pembodohan dan dibodoh-bodohkan. Tapi kalau kebodohan itu dari diri kita sendiri. Bagaimana kita supaya tidak bodoh? Kita harus banyak belajar. Gunakan akal sehat kita. Gunakan nalar sehat kita. Apalagi ajaran leluhur kita itu konsepnya adalah tiniming nalar. Jangan mudah kita percaya kalau kita mendapatkan sesuatu ya yang belum ada pembuktian. Apalagi cuman berdasarkan katanya. Menurut riwayat. Jarini. Nah, karena selama ini bangsa kita kan dibodohkan dengan konsep itu, menurut riwayat. Kulak jari, bakul jari, dodol jari, gitu. Menurut katanya temanku, temennya temanku, katanya temanku, temen guys. Katanya gitu. Dan ini yang terjadi pada bangsa kita. Kita dibodoh dengan katanya. Menurut riwayat. Jarini. Katanya. Gitu. Padahal kalau kita telaah dalam riwayat tadi, ternyata yang menulis riwayat tadi ini hidupnya selisih 3 abad dari yang diriwayatkan. Loh kok percaya gitu loh? Berarti apa? Kebodohan kita, kepandaian yang membodohi kita. Karena itu dalam ajaran leluhur kita buktekno, kasunyatan.
Jangan mudah percaya kalau orang no bukti ini. Ini konsep ini berlaku kepada siapapun. Gitu? Termasuk nun sewu kalau jenengan dengar kata-kata saya. Kok nggak ada buktinya? Ya jangan mudah dipercaya. Wong saya juga manusia. Sehingga saya mencoba berusaha dalam belajar Jawa ya, karena saya juga belum Jawa. Saya mencoba dengan konsep 3 ini, high logis, realistis, alam semesta. Sehingga ketika kita diskusi itu nyaman. Oh, ada, nggak usah dalil gitu loh. Ini ada pembuktian dengan sesuatu yang realita. Jangan mudah percaya dengan konsep katanya. Menurut riwayat. Ini kuncinya. Nah, ini semua udah aja. Pada lagi yang mau disampaikan? Nggih. Nah, niki Nun Sewu Romo Sudiono. Oke, Nun Sewu Romo, atas waktunya. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau tata krama dari Rumah Tunggal Jati. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin kelihatannya dari keluarga besar Rumah Tunggal Jati sepertinya sudah semua ini. Bisa dilanjut di season berikutnya nanti. Mudah-mudahan apa yang kita terima, ilmu yang sudah dibedarkan oleh Romo bisa menjadi ilmu yang sekiranya kita bisa menularkan kepada anak turun kita, sehingganya dapat berkesadaran tentang apa yang sudah dijalankan oleh leluhur-leluhur kita sendiri, sehingganya kita mampu membentengi diri, tidak mudah terprovokasi atau tidak, kata bahasanya Romo, tidak kumunan, tidak kagetan dengan kabar yang kata-katanya. Mudah-mudahan malam ini selalu kita dapat tercerahkan oleh cahayanya leluhur kita. Mohon maaf dari Rumah Tunggal Jati apabila ada tutur kata yang kurang bisa menyembadani hatinya Romo. Saya selaku pendiri Rumah Tunggal Jati mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rahayu, Rahayu Romo. Nggih, terima kasih Romo Sudiono, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Nggih, mudah-mudahan apa yang kita ajak belajar bersama tadi mampu memberikan pencerahan pada kita semua. Dan saya mohon maaf karena namanya manusia itu kan tidak lepas dari kata luput ya, dan lepat gitu loh. Jadi mudah-mudahan ya kita belajar bersama. Dan mudah-mudahan kita bisa tercerahkan. Kalau kita sudah tercerahkan, kita memberikan pencerahan pada saudara-saudara kita yang lain supaya ada getok tular. Bangsa ini perlu dicerahkan. Jadi pencerahan ini tidak hanya berhenti untuk kita. Dan mudah-mudahan, mohon maaf kalau sampai membuat jenengan loyo. Saya pikir wong saya dari Malang ke sini yang Jawa aja nggak loyo, masa yang dekat loyo. Nah, kita akhiri sampai di sini dulu. Ya, mudah-mudahan mampu membuat pencerahan pada kita semua yang hadir sini maupun para pemirsa. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu.